Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bijak semuanya. Jumpa lagi di Tebet Bijak, Tebet Bicara Pajak. Kembali lagi bersama dengan Aini Fitriani, penyuluh pajak KPP Pratama, Jakarta Tebet. Kawan bijak semuanya, di episode podcast kali ini, Aini mau bahas nih, mungkin juga sesuatu yang penting nih untuk kawan bijak semuanya yang sebagai wajib pajak badan ya, karena di penghujung tahun 2024 di bulan Desember wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk membuat yang namanya bukti potong PPh pasal 21 atau 1721A1. Nah, mau tahu apa sih maksudnya? Gimana sih? Lalu gambarannya gimana? Di episode kali ini kita mau bahas dan tentunya bersama dengan narasumber kita yaitu Mbak Wike. Sapa dulu Mbak Wike. Terima kasih Mbak Aini. Halo Mbak Aini. Halo kawan bijak semuanya. Jumpa lagi dengan saya Wike, penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Tebet. Oke, senang banget ya ketemu Mbak Wike lagi. Mbak Aini lagi. Semoga nggak bosen ya kami bijak semuanya, karena Mbak Wike ini sangat senang sekali berbagi informasi buat kami bijak semuanya. Masya Allah. Oke, Mbak Wike, ini sekarang nih udah bulan Desember, udah mau penghujung Penghujung tahun ya kan, tinggal beberapa hari. hari lagi mau menuju 2025. Namun bagi wajib pajak badan kayaknya tiada kata yang namanya liburan ya kayaknya ya. Karena ada satu kewajiban yang mana ini berhubungan dengan para pegawainya sebagai wajib pajak orang pribadi untuk dipergunakan pada saat nanti pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2024. 2024. Nah, yaitu pembuatan bukti potong PPh pasal 21 atau 1721 bagi para pegawai. Nah, kira-kira nih Mbak Wike, boleh nggak sih kita review dulu nih Mbak Wike bahwa kalau di episode yang sebelumnya kita pernah bahas ya tentang perhitungan PPh pasal 21 nih. Ya di awal tahun kayaknya ya. Betul, karena kan memang seperti yang kaum bijak tahu ya bahwa di tahun 2024 ada ketentuan terbaru yang muncul dengan adanya PMK 168 2023 yang mana perhitungan untuk masa pajak selain masa pajak Desember adanya kemudahan atau dimudahkan dengan adanya PMK 168. Boleh nggak di-review dulu nih Mbak Wike untuk diingatkan kepada para wajib pajak? Oke, ya jadi di tahun 2024 ini mulai dari bulan Januari memang ada perubahan Ya. untuk menghitung PPh pasal 21 yang terutang bagi masing-masing pegawainya ya. Ya. Nah, perubahan itu tertuang di PMK 168 tahun 2023. Nah, apa sih sebenarnya yang berubah? Yang berubah adalah bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak. Ya. Jadi kalau yang di Per 16 tahun 2016 kita cara menghitung PPh terutang PPh 21 terutang untuk satu masa pajak kan kita harus tahu dulu nih terutang setahunnya berapa, kemudian kita bagi 12 gitu kan. Ya. Nah, ini untuk lebih memudahkan baik itu perusahaan maupun pegawai untuk melakukan cross check terhadap jumlah PPh 21 yang terutang itu lebih dimudahkan menggunakan TER. Jadi untuk bulanannya kita menghitung menggunakan TER, sedangkan di akhir tahun atau di masa pajak wajib pajak pegawai tersebut bekerja di masa pajak terakhir itu dihitung sama nih menggunakan PPh pasal 17. Jadi anggapannya misalkan pegawai tersebut bekerja penuh selama 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Untuk perhitungan PPh pasal 21 terutang dari bulan Januari sampai dengan November dihitung menggunakan TER. Untuk masa Desembernya tetap dihitung menggunakan PPh pasal 17. Nah, penghitungan menggunakan TER ini dasarnya dari PTKP. Untuk tarifnya sendiri kan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok A, B, dan C yang mana pembedanya itu dari PTKP masing-masing pegawai. Sehingga
harapannya PTKP yang diinput atau PTKP yang digunakan dasar untuk menghitung besarnya PPh pasal 21 terutang itu valid ya, yang benar-benar sesuai dengan kondisi wajib pajak di awal tahun. Oke. Berarti tugas dari perusahaan untuk melakukan update data atau pengkinian data dari status PTKP para pegawai per 1 Januari. Tahun, 1 Januari. Gitu. Jadi kondisinya dilihat di awal tahun. Meskipun ada penambahan anak misalnya atau perubahan status di tengah tahun, kita ngelihatnya PTKP-nya tetap di PTKP awal tahun. Tadi yang TER. Jadi TER tadi lebih memudahkan karena memang tinggal mengalihkan saja penghasilan bruto dengan tarif TER sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Nah, itu perhitungan yang digunakan perhitungan TER yang digunakan untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 selain masa pajak terakhir atau masa pajak terakhir. Iya. Nah, di masa pajak terakhir yang tadi sudah Mbak Wike sampaikan atau di masa pajak Desember bahwa nanti perhitungannya menggunakan ketentuan pasal 17 Undang-Undang PPh atau seperti yang ada di Per 16 tahun 2016. Boleh nggak Mbak Wike jelasin gimana perhitungan untuk menggunakan ketentuan pasal 17 itu, Pak? Jadi untuk masa pajak Desember kita menghitung kembali berapa sih jumlah PPh 21 terutang itu sama seperti dengan yang ada di Per 16 tahun 2016, yaitu kita mencari dulu berapa penghasilan bruto pegawai, kemudian kita kurangi dengan biaya jabatan, kemudian iuran pensiun dan zakat yang dibayarkan oleh pegawai melalui pemberi kerja. Nah, dari situ nanti kan kita ketemu penghasilan itu. Dari penghasilan itu dikurangi dengan PTKP sehingga ketemulah PKP atau penghasilan kena pajak. Dari penghasilan kena pajak tadi dikalikan dengan tarif progresif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Sehingga ketemulah berapa PPh 21 yang terutang untuk 1 tahun gitu. Oke, berarti sudah dapat tuh ya kan jumlah PPh yang sebenarnya dalam 1 tahun ya. Jadi tidak ada yang namanya penambahan beban pajak baru karena di akhir tahun nanti atau di akhir masa pajak akan disesuaikan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun. Nah, di masa pajak terakhir ini apakah bisa kondisinya ternyata wajib pajak badan yang memotong PPh pasal 21 kepada para karyawannya ini ternyata ada yang kelebihan potong karena menggunakan TER dari bulan Januari sampai dengan sebelum masa pajak terakhir. Ada nggak kondisinya seperti itu? Lalu perlakuannya gimana nih bagi si perusahaan nanti? Ya, setelah kita tadi ketemu berapa jumlah PPh 21 yang terutang untuk 1 tahun, untuk bisa mengetahui berapa jumlah PPh 21 yang terutang untuk masa pajak Desember, itu kan kita harus mengurangi dulu nih jumlah PPh 21 terutang yang dihitung menggunakan pasal 17 dikurangi dengan yang sudah dipotong menggunakan TER dari bulan Januari sampai dengan November. Sehingga ketemulah tadi selisihnya. Misalkan jumlah PPh 21 terutang untuk 1 tahunnya nilainya 100.000. Kemudian yang sudah dipotong menggunakan TER misalnya 150.000. Berarti kan di situ ada selisih 50.000 ya yang lebih potong. Nah, selisih 50.000 tadi bisa dikembalikan ke pegawai melalui pemberi kerja atau melalui perusahaan. Jadi perusahaan yang mengembalikan secara tunai ke pegawainya. Selisih 50.000 tadi. Jadi memang seharusnya bagi sisi pemberi, bagi sisi pegawainya, pegawai tidak ada yang namanya beban pajak baru karena memang ya ketika dihitung menggunakan pasal 17 ternyata masih lebih kecil daripada yang sudah dipotong menggunakan TER. Yang sudah dipotong menggunakan TER tadi kan udah dikembalikan lagi sama perusahaannya. Berarti itu adalah tugasnya perusahaan untuk mengembalikan kelebihan yang dipotong tadi kepada para karyawannya. Lalu dari sisi perusahaannya bagaimana atas kelebihan pemotongan tersebut tuh Mbak?
Ya, jadi misalkan dari sisi perusahaannya, misalkan ternyata dari 10 ada 10 karyawan, 10 karyawan ternyata lebih semua tuh. Otomatis kan ketika diakumulasi dari 10 karyawan tadi, jumlah PPh 21 terutangnya menjadi lebih kecil ya. Jadinya status SPT-nya menjadi lebih bayar. Atas lebih bayar tadi bisa dikompensasi untuk masa pajak berikutnya. Oke, berarti sudah jelas ya kawan bijak semuanya. Kalau misalnya terjadi nanti lebih bayar, mekanismenya seperti tadi. Bahwa bagi perusahaan atas lebih bayarnya, ketika nanti ditotalkan dari semua pegawainya dan ternyata memang ada kelebihan pembayar jadinya lebih PPh-nya, maka bisa dilakukan kompensasi ke masa pajak yang berikutnya. Oke, nah setelah kita ngebahas nih tentang perhitungannya, boleh gak dikasih tahu nih caranya gimana nih Mbak Wike, soalnya biar para perusahaan atau wajib pajak badan ini membuat bukti potong, karena ini penting untuk digunakan para karyawannya sebagai wajib pajak orang pribadi untuk melakukan pelaporan SPT tahunan nanti. Caranya gimana bikin bukti potongnya Mbak? Iya, jadi setelah kita setiap bulan melakukan pelaporan SPT, kan berarti udah memotong ya, memotong gaji pegawainya. Emang ada satu kewajiban untuk menerbitkan bukti potong, bukti bahwa perusahaan ini memang sudah melakukan pemotongan terhadap PPh 21 pegawai tersebut. Karena buktinya apa? Kalau misalkan perusahaan ini udah motong, buktinya ya dari bukti potong. Nah, bukti potong untuk yang di masa pajak terakhir itu kan bentuknya A1 ya bagi pegawai swasta. Itu bisa dibuat di menu DJP online dari perusahaannya. Jadi lebih mudah ya Mbak Aini, karena sudah tidak dibuat secara manual lagi, karena sudah dibuat secara online. Kita harus tahu dulu berapa penghasilan bruto dari masing-masing pegawai. Intinya perusahaan harus punya worksheet dulu nih terkait dengan berapa penghasilan brutonya, berapa biaya jabatannya, berapa iuran pensiunnya, sehingga bisa mengetahui berapa penghasilan kena pajak dari masing-masing pegawai tersebut yang nantinya diinput di DJP online. Nah, PPh 21 yang sudah dipotong untuk masa pajak Januari sampai dengan November tadi, itu bisa ditarik secara otomatis, bisa sudah terprepopulasi dari DJP online masing-masing wajib pajak. Yang penting perusahaannya menginputkan identitas dari pegawai tersebut konsisten. Ya. Misalkan kita inputnya menggunakan NIK dari Januari sampai dengan Desember, menginputnya pakai NIK, ya pakai NIK terus. Jadi jangan pakai NIK, pakai NPWP, pakai NIK, pakai NPWP, karena nanti datanya tidak akan tertarik di sistemnya. Jadi harus konsisten. Misalkan kita menginputnya pakai NIK, ya pakai NIK, terus kalau kita inputnya pakai NPWP, ya pakai NPWP. Karena nanti nggak ketarik data yang sudah dipotong tadi. Oke, jadi udah semakin lebih mudah ya Mbak Wike, ada di menu e-Bupot PPh pasal 21, nanti tinggal pilih yang pembuatan bukti potong tahunan atau 1721. Nanti untuk selebihnya sama ya, tata cara pelaporannya masih sama seperti kita melaporkan SPT PPh pasal 21 bulanannya. Nah, untuk pembuatan bukti potong ini perusahaan paling lambat dibuatnya kapan nih Mbak Wike? Untuk pembuatan bukti potong dan diserahkan kepada pegawainya tuh paling lambat kapan? Baik, untuk pembuatan bukti potong A1 paling lambatnya kapan? Nah, karena bukti potong tadi kan sebagai dasar perusahaan untuk melakukan pembayaran PPh 21 terutang di masa tersebut ya. Karena kan kita nggak akan bisa membayar tanpa membuat bukti potong terlebih dahulu. Jadi ya bukti potong untuk karyawan ini harusnya paling lambat dibuat sebelum batas akhir pembayaran. Tanggal 10 bulan berikutnya. Oke, untuk pelaporan SPT-nya masih sama ya Mbak Wike ya? Paling lambat di tanggal 20 bulan berikutnya. Oke. Untuk penyerahan kepada karyawannya? Ya, untuk penyerahan kepada karyawannya paling lambat di akhir bulan berikutnya. Setelah masa pajak berakhir. Oke, jadi itu ya ada batas waktu penyampaian kepada karyawan, karena kan
masa pelaporan SPT orang pribadi dimulai dari Januari sampai dengan akhir bulan Maret ya Mbak Wike. Jadi kiranya mohon kepada para perusahaan untuk mempersiapkan nih, dicicil mulai dari sekarang ya Mbak Wike untuk dilakukan pembuatan bukti potong PPh pasal 21 supaya bisa digunakan oleh para karyawan dan pegawainya melaporkan SPT tahunan untuk tahun pajak 2024. Oke. Jadi ini PR akhir tahun untuk para perusahaan ya. Semoga dengan adanya podcast ini bisa lebih memudahkan ya Mbak Wike ya. Dan mengingatkan juga dan memudahkan perusahaan. Untuk HRD atau apa sih biasanya yang ini? Biasanya sih HRD ya, karena kan ada menu program juga kan ini datanya sangat konfidensial ya untuk kait dengan penghasilan para pegawainya. Gak kerasa nih ya beberapa menit nih nemenin kawan bijak semuanya ngebahas tentang PPh pasal 21 dan juga ngebahas tentang pembuatan bukti potong PPh pasal 21. Nah, semoga ini bisa menjadi pengingat bagi para perusahaan untuk jangan lupa bikin bukti potong 1721A1-nya. Nah, kawan bijak semuanya dapat kami sampaikan juga bahwa seluruh layanan di KPP Pratama Jakarta Tebet itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Apabila nanti kawan bijak menemukan adanya pungutan atas layanan kami mohon kepada kawan bijak untuk dapat memberikan informasi dan pengaduan ke Kring Pajak di nomor 021 1500 200 atau melalui surat elektronik di pengaduan@pajak.go.id. Apabila kawan bijak dalam pembuatan bukti potong nanti terdapat kesulitan, kendala teknis saat penginputannya, silakan kawan bijak bisa menghubungi kami di layanan online di nomor WA 0851 7150 0153 atau bisa datang langsung bertemu dengan Mbak Wike untuk dijelaskan lebih lanjut di Helpdesk KPP Pratama Jakarta Tebet. Dan untuk itu kami pamit. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube kami. Karena Tebet Bijak, kawan bijak, paham pajak. Saya Aini Fitriani. Saya Wike. Terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa.